Saya Alan Nazrul Muhammad akan menjawab pertanyaan dari UTS. Yang pertama, nomor 1, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hal yang sama, dan HAM harus dipertahankan. Nomor 2, hak asasi atau hak kodrati merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Nomor 3, 1, bersifat universal. Bersifat universal. Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universitas hak berarti bahwa hak tidak dapat merubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Nomor 2, martabat manusia. Hak asasi manusia, hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, atau kelas sosial. Yang ketiga, kesetaraan. Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik, pasal 1 HAM menyatakan bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dan harkat martabatnya. Non-diskriminasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lainnya. Yang kelima itu tidak dapat dicabuli. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. Nomor 6, tak bisa dibagi. HAM baik hal sipil, politik, sosial, budaya, semuanya bersifat inherent, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Yang ketujuh, saling berkaitan dan bergantung. Pembunuhan dari suatu saya jeda Pak. Saya lanjutkan Pak. Saya lanjut Pak ya. Kita lanjut Pak, nomor 7 sekarang Pak. Keras dosen elekan HP. Yang nomor 7, saling berkaitan dan bertanggung atau interdependent. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik atas secara keseluruhan maupun sebagainya. Contohnya dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Yang ke-8, tanggung jawab negara atau state responsibility. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menanti hak asasi.
menaati hak asasi, Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Nomor 4, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia. Dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak bersama HAM. Lebih dijunjung tinggi dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Hak asasi manusia bersifat universal di dunia, yaitu negara Eropa adalah negara yang paling dulu menyuarakan HAM. Di dunia barat ditandai dengan 3 hal, yaitu Magna Liberum Inggris, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Yang terakhir nomor 5, sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu atas hidup, hak kebebasan, hak milik pada waktu itu. Hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.